Teman-teman, di awal 2023 ini perkenan saya sharingkan tentang hobi yang mahal dan ribet, hobi kita, hobi EPP ini. Bagaimana caranya untuk menjalani hobi yang mahal dan ribet ini dengan cara yang ekonomis dan keren menurut versi saya loh ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin beda-beda. Menurut versi saya begini gitu. Yang pertama, teman-teman tentukan remote-nya. Teman-teman tentukan remote-nya. Remote apa gitu. Karena kalau teman-teman gonta-ganti remote nanti boros gitu. Itu kita tahu dari mana remote yang bagus ya, kita tanya yang pengalaman. Kalau ini yang di grup bisa nanya ke grup. Kalau saya sendiri, saya percaya bahwa kondisi sekarang yang paling bagus untuk kondisi saat ini adalah Radio Master TX12 karena ini ukurannya pas kedua tangan saya kan nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, terus dia udah pakai ELRS. Ini kaitannya nanti hubungan antara drone sama remote-nya gitu. Jadi pertama Anda harus tentukan ininya dulu, apa remote-nya, itu langkah pertama. Yang kedua, teman-teman pakai simulator. Kalau saya dari dulu pakai Freerider, tapi mungkin ada juga pakai yang Uncrash, apa aja terserah, apa aja. Yang penting teman-teman pakai simulator, dan dianjurkan main simulator tuh 1000 jam teman-teman. Pilot terkenal kayak Kapten Vanover juga dulu juaranya waktu main simulator. Setelah dia udah main simulator ini bagus, baru dia main drone real gitu. Itu yang kedua, main di simulator ya. Di main simulator juga teman-teman bisa tahu apakah teman-teman memang berbakat jadi racer atau enggak. Kalau berbakat jadi racer mungkin bisa ke kejuaraan pro ini kecepatan gitu. Kalau enggak mungkin jadi hobi kayak saya. Mungkin kalau teman-teman nggak bisa jadi racer ya gaulnya sama kita orang-orang tua yang sekedar menganggap ini sebagai hobi. Karena begini, di luar negeri juga kayak Minchen, kemudian juara-juara dunia itu rata-rata anak SMP, SMA. Kenapa? Karena dia refleksnya masih bagus. Yang kedua, matanya juga masih bagus. Kalau udah tua seumuran saya, seumuran Om Diko, seumuran Om Jakral, mungkin nggak susah lah. Kita susah untuk ngalahin anak muda gitu. Jadi yang kedua main simulator. Yang ketiga, tentukan teman-teman mau untuk menghubungkan drone sama remote-nya itu pakai apa? Kalau saya sih kondisi sekarang pakai LRS. Saya udah pakai FlySky, kemudian TBS Crossfire, sekarang pakai LRS menurut saya. Dan memang kata pilot KLK juga sekarang memang zamannya LRS gitu. Chatnya juga bilang begitu. Kita ikutin aja yang ramenya. Kenapa kita yang pengeliat yang rame? Karena gini, ketika ada kerusakan kita gampang gitu. Analogi gini lah, misalnya teman-teman kondisi sekarang kan yang ngetren mobil misalnya Toyota, Suzuki misalnya, Daihatsu gitu. Teman-teman pakai Mercy susah ketika nanya-nanya ke teman, karena teman-teman nggak pakai, temennya pakainya Toyota gitu. Kenapa pentingnya kita untuk pakai aplikasi yang 1000 umat yang dipakai orang banyak, supaya kalau kita kesulitan kita gampang nanya gitu ya. Itu kemudian yang ketiga ya, yang pertama kita pakai ini remote-nya, kemudian pakai 2 simulator, yang ketiga kemudian menghubungkannya, yang ketiga menghubungannya ini sama ini pakai apa, pakai aplikasi apa gitu. Kalau saya pakai sistem kerja apa, pakai LRS gitu. Kemudian yang keempat, yang keempat itu beli apa ngerakit. Beli apa ngerakit juga gini, beli apa ngerakit itu udah tahap selanjutnya sih, cuman perlu saya sarankan juga ya. Karena begini, kalau teman-teman beli itu biasanya sekali pakai, jadi sekali pakai rusak udah. Apalagi kalau teman-teman belum punya kemampuan untuk membetulin gitu. Kalau saya pribadi, karena saya ininya jangka panjang, menjalani hobi ini untuk jangka panjang, maka saya lebih menyarankan untuk merakit sendiri. Rakit sendiri itu sebenarnya gampang, memang susah. Kalau saya dulu udah ngerusakin banyak quad, ngerusakin banyak flight controller apa segala macam, EC udah ke ini. Jadi saya udah tahu. Cuman kan itu untuk jangka panjang hobi, gimana ya? Kalau untuk sekedar sekali pakai sih mungkin beli bisa. Teman-teman misalnya niatnya saya cuma sekali pakai doang, buang duit doang, ya beli aja. Tapi kalau untuk hobi, sarannya tetap harus bisa ngerakit sendiri gitu. Itu yang keempat. Yang kelima gimana? Yang kelima, terbang dan enjoy. Ketika udah terbang, kita banyak kerusakan, kita banyak segala macam. Ketahui aturan-aturan penerbangan, etika kita ketika menerbangkan drone dekat orang. Aturannya kan nggak boleh minimal itu 30 meter. Kemudian
ketika kita kehilangan kuat, kerusakan gear apa segala macam, kita perlu ikhlas gitu. Jadi gitu stepnya. Kalau ada teman-teman ada yang mau ditanyakan ke saya, karena saya udah menjalani hobi ini dan saya merasa enjoy. Kayaknya sih soalnya saya ketika ada rusak saya betulin, saya beli lagi. Artinya mungkin saya menikmati. Saya seneng, emang saya seneng banget. Ini adalah, kalau buat saya sih hobi ini bukan hanya sekedar hobi doang, tapi kayak inilah konsep hidup gitulah. Konsep hidup saya ini kira-kira seperti ini. Saya berusaha untuk nggak ngeluh ketika apapun yang terjadi dalam hidup saya. Itu terus berusaha, kira-kira begitu. Dan saya juga, untuk bagaimana teman-teman tahu, dari dulu kan suka ngadain challenge, tantangan, lomba gitu, dan saya akan lanjutkan gitu, karena saya meyakini sebenarnya kalau kita untuk niatan untuk maju itu ada dua kuncinya teman-teman. Yang pertama itu pendidikan. Mungkin orang-orang banyak sekarang itu nggak usah belajar, nggak usah sekolah, nggak usah apa, itu usaha aja. Kalau saya enggak mas, kalau saya tetap pendidikan adalah satu-satunya cara untuk membuat kita maju. Walaupun pendidikan itu nggak harus pendidikan formal, informal juga bisa, tapi orientasinya kita semua harus belajar gitu. Kemudian yang kedua, kejuaraan. Kita harus mau ikut kejuaraan, jangan melihat hadiahnya atau apa gitu. Yang penting kita dengan begitu kita bisa ngukur kemampuan kita sampai mana, itu penting gitu. Ya kalau di kita kan terkenal dari dulu tukang bobok, tukang jawara, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkapkeun androk. Tapi walaupun misalnya Anda yang nyingkapkeun androk randa sakampung juga, kalau nggak ikut kejuaraan resmi Anda tidak akan diakui gitu. Jadi langkahnya tetap harus ikut lomba gitu, ikut kejuaraan. Walaupun di kita memang saya lihat memang teman-teman pada malas ikut kejuaraan, ikut lomba pada malas. Tapi itu loh, cuma dua caranya mas, buat kita maju itu cuma dua caranya. Pertama itu pendidikan, artinya terus belajar, nggak harus formal tapi informal juga. Yang kedua kita rajin ikut lomba gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau bisa saya ulangi, pertama tentukan remote-nya, kemudian kedua main di simulator, yang ketiga tentukan ini aplikasinya apa buat menghubungkan remote sama drone-nya. Kalau saya pakai LRS gitu. Kemudian yang keempat, kita ngerakit apa beli. Kalau untuk jangka panjang saya menyarankan Anda bisa ngerakit gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan ke saya misalnya ngerakit yang saya bisa gitu ya silakan. Insya Allah saya kalau ada waktu dan ini gitu akan saya jawab gitu. Kemudian yang kelima, terbang dan enjoy dengan menghormati. Kita wajib menghormati semua orang tanpa kecuali. Kita tuh sebenarnya kalau pilot drone itu kan nggak narsis lah. Yang penting kita mah kan enjoy, walaupun sendirian kita tetap enjoy. Saya sendiri, saya udah merasakan walaupun saya sendirian gitu, saya bisa enjoy. Beda kalau saya maintenance. Kalau maintenance kan saya harus sparring. Kalau main ini sendiri pun saya tetap bisa terbang dengan happy aja. Ketika rusak, hilang, ya resiko, nggak apa-apa, nasib saya gitu. Kira-kira demikian saya sampaikan, yang saya seringkan. Apabila teman-teman ada yang berkenan ngasih masukan, silakan. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.